Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin wa asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanir rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya'i wal mursalin. Iwan pilah sahabat Madinah Persis TV yang dimuliakan Allah, kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di mana umur kita yang relatif singkat ini penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengenal istilah pensiun. Hidup beliau dipenuhi dengan karya-karya besar. Itu pun sesuatu hal yang harus dipikirkan oleh kita selaku umat muslim. Apa yang bisa kita sumbangkan bagi Islam ini? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah guru besar terbaik yang melahirkan generasi terbaik, generasi sahabat yang mungkin kalau menceritakan kisah-kisah para sahabat seperti kita berada dalam keadaan yang teramat mustahil meniru mereka. Padahal tidak ada yang mustahil. Sekali lagi kita ingatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanatun. Berarti kita mampu untuk beruswah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jikalau kita ungkit dan beristighfar bahwa benar Islam itu tidak jaya atau dalam kata lain jatuh di tangan kita, ada yang salah di dalam aktivitas kita, ada yang salah dalam pola kehidupan harian kita. Mari kita ulas satu persatu dari mulai Nabi bangun, kemudian Nabi tidur. Apa yang dilakukan oleh baginda kita? Yang pertama, bangun tidur. Perlu dicatat, inilah orang yang dari bangun tidurnya hingga tidur lagi diatur oleh wahyu, diatur oleh ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awinkus minhu qalila auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Tiada lain perintah bangun, kum nispahu awingkus minhu qalila. Berarti Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya. Kapan kita diperintah untuk bangun? Yaitu tengah malam. Nispahu awingkus minhu qalila aujid alaihi, baik lebih sedikit atau kurang sedikit. Subhanallah, jikalau kita introspeksi pada diri kita, di saat Nabi kita bangun, kita justru baru tidur. Di saat Nabi tidur, kita masih melek. Bayangkan, berarti pola hidup kita jauh dari tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Istilahnya, Nabi ke utara, kita ke selatan. Nabi ke timur, kita ke barat. Ikhwan pilah, sahabat Madinah Persis TV yang dimuliakan Allah, jikalau perintah bangun tidur ditulis di dalam Al-Quran, berarti masalah ini bukan masalah yang sepele. Tengah malam, pertanyaannya kapan tengah malam? Bangun Nabi tengah malam itu, jikalau awal malam adalah waktu maghrib, kemudian akhir malam itu waktu subuh, tinggal kita hitung saja
Di kita, di iklim negara tropis, rata-rata tengah malam itu jam 12. Bisa kurang, bisa lebih, sebagaimana di dalam ayat surat Al-Mujammil itu. Nispahu awingkus minhu qalila auzid alaihi warotilil qur'ana tartila. Kemudian muncul lagi pertanyaan, kapan Nabi kita itu paling akhir di dalam bangun dari tidurnya? Nabi Muhammad SAW tidur paling kesiangan itu yaitu bangun tidur pada adzan pertama. Sebagaimana kita ketahui bahwa fungsi adzan pertama itu, kata Nabi, ada dua. Liyarji qaimakum wa yukid naimakum. Fungsi adzan pertama itu, yang pertama, supaya orang yang dari bangun tidur terus melaksanakan qiyamul lail untuk segera mengakhiri sholatnya, untuk segera istirahat. Kemudian liyukid naimakum, supaya orang yang sudah istirahat bangun dari tidurnya. Itu yang kedua. Kemudian berikutnya, masalah bangun tidur itu adalah siklus seperti mata rantai. Jadi bukan masalah kapan bangun tidurnya, tapi justru masalah di kita itu kapan waktu tidurnya. Jikalau waktu tidur kita sama seperti Nabi, yaitu di awal malam, dijamin antum tidak butuh alarm untuk bangun tengah malam seperti Nabi. Kisah ini kita dapati, informasi ini kita dapati dari hadis riwayat Aisyah, di mana Ummul Mukminin Aisyah pernah menegur sepupunya, yaitu Urwah bin Jubair. Urwah bin Jubair ini anaknya Asma binti Abu Bakar, putranya Jubair ibnul Awwam, ulama besar nanti di kalangan tabi'in. Aisyah pernah menegur sepupunya ini, pernah menegur Urwah, di mana pada satu kesempatan ba'da Isya, setelah Isya itu Urwah main-main ke rumah Aisyah bersama temannya. Kemudian ngobrol. Aisyah langsung memberikan nasihat kepada Urwah dengan nasihat yang keras, boleh dikatakan seperti itu. Wahai Urwah, tidak seperti itu Nabi kita menghabiskan malamnya. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakrahu an-nauma qoblal isya wal haditha ba'daha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak suka tidur sebelum isya dan tidak melek setelah isya. Ikhwan fillah, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, tadi kita telah mengetahui pola tidur Nabi, bangunnya kapan, kemudian kita disunahkan tidurnya di awal malam, sebagaimana riwayat Siti Aisyah. Kemudian terakhir perlu kita ketahui bahwa Nabi itu sehari tidurnya itu 3 kali, tetapi waktu tidur Nabi itu singkat-singkat. Saya kasih gambaran. Tidur yang pertama itu dari awal Isya sampai tengah malam, berarti sekitar 4 jam waktu di kita. Kemudian Nabi bangun tengah malam, melakukan aktivitas luar biasa, yaitu sholat beliau yang panjang sampai adzan awal, adzan pertama, yaitu adzan sebelum subuh. Kemudian antara
adzan pertama dan adzan kedua yaitu adzan subuh, Nabi istirahat lagi. Kemudian di sini ada ilmu tersendiri di mana Nabi, cara tidur Nabi itu miring dengan menempelkan kepalanya di tangannya supaya kita tidur tidak kebablasan sampai kelewat subuh gitu. Jadi di mana Nabi bisa bangun atau ringan bangun, tiduran sedikit untuk sekedar menunggu adzan subuh tiba. Ikhwan fillah, sahabat Madinah Persis TV yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan amal harian Nabi ini, aktivitas harian Nabi ini, yaitu yang pertama pola tidur Nabi ini bisa kita tiru, yang kalau diuji dengan ilmu apapun ini adalah pola tidur terbaik. Tidur yang ketiga adalah tidur qailullah, yaitu tiduran barang 15 sampai 10 menit sebelum waktu zuhur tiba. Dan telah diteliti bahwa subhanallah, kegiatan ini menurut ilmu kesehatan bisa diuji bahwa memang benar frekuensi otak kita itu pada tengah hari itu butuh istirahat. Begitulah sunnah Nabi di dalam aktivitas beliau, khususnya dalam waktu tidur beliau itu. Kenapa berkah? Karena diatur oleh wahyu. Kita hafal ayatnya, misalkan selain surat Al-Mujammil tadi, surat An-Naba, waja'alna naumakum subata waja'alna laila libasa. Tetapi dalam prakteknya kita bertentangan dengan ayat Al-Quran tersebut. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.